lagi bersama saya Dr. Putra. Di video kali ini saya akan membahas tentang gejala-gejala yang paling sering dikeluhkan oleh pasien datang ke tempat praktek dokter. Nah, di sini saya akan membahas tentang gejala yang paling sering diderita pada penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, penyakit kencing manis ini perlu teman-teman tahu bahwa merupakan suatu penyakit yang banyak dan sering diderita oleh masyarakat Indonesia. Tentunya penyakit kencing manis ini mempunyai faktor risiko yang lebih rentan terkena. Salah satunya yaitu pola hidup yang kurang sehat, ataupun juga ada riwayat dari keluarganya yang menderita kencing manis. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila ada yang ingin ditanyakan tentang kencing manis. Gejala pertama, pasien datang ke dokter yaitu biasanya seperti ini pasiennya. Dok, saya kok sering kencing akhir-akhir ini, dok ya, biasanya saya jarang kencing, apalagi pada waktu tidur malam, itu biasanya saya paling kencing sekali, tapi kok akhir-akhir ini saya bisa kebangun pengen kencing bisa sampai 3, 4, sampai 5 kali pada waktu tidur. Nah, itu disebut dengan istilah nokturi atau kencing pada malam hari, atau sering kencing disebut dengan poliuri. Nah, kenapa bisa sering kencing? Hal ini disebabkan karena tingginya kadar gula di dalam darah, di mana pada saat gula tinggi di dalam darah, maka pada saat terjadi penyerapan gula yang terjadi di dalam ginjal, tidak semuanya dapat diserap kembali oleh ginjal. Akhirnya ada gula yang ikut keluar menuju ke kencing. Nah, tentunya sifat dari gula ini yaitu menarik cairan. Nah, pada waktu gula keluar dari ginjal menuju ke kencing, nah gula ini sifatnya menarik cairan sehingga banyak cairan yang ikut keluar bersama dengan kencing, sehingga pasiennya akan mengeluhkan sering kencing. Tentunya sebagai kompensasi dari tubuh akibat banyaknya cairan yang keluar melalui kencing, sehingga tubuh merasa kekurangan cairan, sehingga pasien tentunya akan juga merasakan cepat haus, sehingga pasiennya juga bisa sering minum. Nah, itulah tadi gejalanya kenapa pasien biasanya bilang kok sering kencing. Nah, inilah penyebabnya. Nah, keluhan yang kedua yaitu pasien biasanya datang ke dokter dengan bilang seperti ini. Dok, kok akhir-akhir ini saya sering makan, dok ya, bisa sampai 4-5 kali. Nah, itu menandakan bahwa glukosa yang masuk ke dalam tubuh atau karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa dijadikan energi atau ATP oleh tubuh. Di mana normalnya glukosa yang masuk ke dalam darah itu harus bisa dijadikan energi atau ATP oleh tubuh untuk metabolisme sel dan jaringan, sehingga kita bisa beraktivitas, melakukan aktivitas itu karena adanya glukosa atau energi ini. Nah, pada kondisi kencing manis, glukosa nggak bisa diangkut ke dalam sel. Hal ini disebabkan karena terjadinya gangguan hormon insulin. Nah, pada kondisi dengan kencing manis terjadi gangguan hormon insulin, sehingga gula atau glukosa tidak bisa diangkut menuju sel untuk dijadikan energi, sehingga tubuh akan merasakan kekurangan. Nah, akhirnya apa? Sebagai kompensasi dia akan mengirimkan sinyal di otak bahwa tubuh masih kekurangan energi, sehingga kita akan merasakan cepat lapar karena tubuh masih merasa kekurangan makanan atau energi untuk dijadikan untuk kebutuhan dari sel, sehingga pasien akan terus merasa lebih sering makan. Itu gejala yang kedua. Kemudian gejala yang ketiga yaitu luka lambat sembuhnya. Nah, ini biasanya pasien datang biasanya sudah lumayan lama mengidap kencing manis, di mana pasien tidak tahu bahwa dirinya menderita kencing manis, tapi pasien biasanya datang dengan keluhan luka, di mana lukanya ini tidak sembuh sampai berminggu-minggu sampai bahkan berbulan-bulan. Setelah saya cek gulanya, ternyata gulanya tinggi, bisa sampai 300 sampai 400. Nah, tentunya hal ini disebabkan kenapa lukanya tidak sembuh dan lambat sembuhnya karena gula yang sudah tinggi terlalu lama, sehingga menyebabkan gangguan dari pembuluh darah yang kecil-kecil di area
kaki, kemudian sehingga menyebabkan pembuluh darah itu menjadi kaku dan keras, sehingga aliran oksigen dan nutrisi untuk pasokan bagian dari area luka tidak dapat terpenuhi, sehingga luka akan lambat untuk sembuhnya. Kemudian yang keempat yaitu gejalanya, pasien merasakan kesemutan di area kakinya, atau mungkin bisa pasien merasakan rasa kebas ataupun rasa nyeri pada area kakinya, ataupun bisa juga rasa seperti ditusuk-tusuk, ataupun pasien juga bisa merasakan panas seperti terbakar. Nah, keluhan ini disebut dengan neuropati diabetik. Nah, hal ini tentunya disebabkan karena memang terjadinya peningkatan kadar gula yang cukup lama sehingga menimbulkan komplikasi pada sistem sarafnya. Nah, selain dari gejala-gejala yang saya jelaskan tadi itu, masih banyak gejala-gejala dari diabetes yang bisa terjadi, misalkan seperti gangguan penglihatan di mana matanya mulai kabur, kemudian penurunan berat badan, ataupun badan juga terasa lemas. Nah, buat teman-teman semuanya yang ada keluhan yang saya jelaskan tadi, alangkah baiknya sebaiknya diperiksakan langsung ke dokter untuk mengetahui apakah gula teman-teman semuanya dalam batas normal ataupun sedikit meningkat ataupun sudah meningkat. Tentunya ini sangat penting karena apabila cepat atau sedini mungkin kita tangani, kita bisa mencegah untuk tidak terjadinya komplikasi yang berbahaya, ataupun kita bisa mencegah ke arah agar tidak terjadi atau tidak terkena diabetes dengan cara mengatur gaya hidup, mengatur pola hidup baik dari makan, kemudian baik itu aktivitas, kita sering olahraga. Nah, itu tadi penjelasan tentang diabetes mellitus atau kencing manis. Semoga video tadi bermanfaat. Silakan like, subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!